Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, semoga kalian semua senantiasa dalam lindungannya, diberi kesehatan, keberkahan, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak sebuah kisah penuh hikmah dan pelajaran berharga tentang satu kalimat yang sering kita ucapkan, namun mungkin belum sepenuhnya kita fahami kekuatannya. Kalimat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, atau biasa kita sebut dengan basmalah. Seringkali kita ucapkan basmalah saat hendak makan, memulai perjalanan, atau mengawali pekerjaan. Tapi tahukah kita bahwa di balik kalimat tersebut ada kekuatan luar biasa yang bisa mengubah takdir, menolak bala, dan menarik keberkahan dari langit? Dalam video ini, kita akan menyelami keajaiban kalimat basmalah melalui kisah nyata yang menggugah hati, serta menggali makna dan hikmah spiritual dari mengamalkannya. Sebelum kita masuk ke kisahnya, yuk bantu kami menyebarkan dakwah dan ilmu yang bermanfaat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten Islami lainnya yang inspiratif dan penuh makna. Mari bersama-sama menebar kebaikan, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Siapkan hati dan pikiran kita. Mari buka lembaran kisah yang bisa menjadi pengingat dan pelajaran hidup, karena satu kalimat suci ini telah menjadi penyelamat bagi banyak orang dalam keadaan genting dan bisa menjadi pelita bagi jiwa yang sedang gelap. Inilah kisah keajaiban kalimat basmalah. Dikisahkan ada sepasang suami istri yang hidup sederhana. Sang suami adalah seorang pedagang biasa, sedangkan sang istri adalah wanita syalihah yang senantiasa menjaga lisannya dan tidak pernah meninggalkan kalimat basmalah. Setiap kali ia memulai sesuatu, baik memasak, membuka pintu, menyisir rambut, bahkan saat bangun tidur ia selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan ini sering dianggap berlebihan oleh sang suami yang merasa istrinya terlalu banyak menggulang-gulang bacaan itu. Suatu hari, karena emosi dan merasa jengkel, sang suami melepaskan cincin pernikahan mereka dan melemparkannya ke laut. Ia berkata dengan kesal, "Kalau memang bacaan basmalah itu hebat seperti yang kau bilang, kembalikan cincin ini padaku." Istrinya tidak membalas dengan marah. Ia hanya menunduk sambil membaca basmalah, seraya berdoa dalam hati. Ia yakin bahwa Allah tidak akan menyonayokan kalimat suci yang disebut dengan hati penuh iman. Hari demi hari berlalu, dan sang suami mulai menyesali perbuatannya. Ia merasa bersalah telah membuang cincin pernikahan yang penuh kenangan itu. Hingga suatu hari, ia membeli seekor ikan besar dari pasar untuk dijadikan hidangan. Saat ia membelah perut ikan tersebut, betapa terkejutnya ia menemukan cincin yang dahulu ia lemparkan ke laut kini berada dalam perut ikan itu. Wajahnya pucat. Lalu ia berlari menemui istrinya sambil menangis dan memohon maaf. Istrinya hanya tersenyum dan berkata, "Aku selalu membaca basmalah dalam segala hal, dan aku yakin Allah menjaga apa yang dijaga dengan namanya." Itu menjadi titik balik dalam hidup sang suami. Sejak saat itu, ia pun tak pernah lagi meremehkan bacaan basmalah. Ia mulai membacanya dengan penuh keimanan. Setiap memulai langkah, menyadari bahwa nama Allah adalah perlindungan yang lebih kuat dari apapun. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim memiliki makna yang sangat dalam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kalimat ini bukan hanya permohonan perlindungan, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa apa yang kita lakukan bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena izin dan pertolongan Allah. Ia adalah bentuk tawakal sejati, bahwa kita menyerahkan segala urusan kepada Sang Pemilik segala. Dalam Al-Quran, basmalah menjadi ayat pembuka dari hampir setiap surah. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk mengucapkannya sebelum melakukan apapun. Bahkan dalam hadis disebutkan, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus berkahnya. Maka betapa pentingnya kita menjadikan basmalah sebagai kunci awal dari segala aktivitas. Keajaiban kalimat ini juga tercermin dalam kehidupan para ulama dan wali Allah. Mereka meyakini bahwa menyebut nama Allah di awal segala sesuatu menjadikan pekerjaan itu diberkahi dan dijauhkan dari keburukan. Tidak heran jika banyak di antara mereka yang mendapatkan pertolongan Allah secara ajaib
hanya karena mereka memulai langkahnya dengan menyebut namanya. Basmalah adalah kalimat pendek, namun mengandung samudera makna. Ia adalah perisai spiritual yang bisa menjaga dari godaan setan, penolak bala yang tidak terlihat, serta pembuka pintu rezeki dan kebahagiaan. Maka, sudah seharusnya kita tanamkan kebiasaan membaca basmalah dalam diri, keluarga, dan anak-anak kita sejak dini. Dari kisah tersebut, kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan bacaan yang diajarkan oleh agama. Apalagi kalimat yang mengandung nama Allah. Iman seseorang dapat memengaruhi keberkahan hidupnya. Istri dalam kisah tadi tidak membalas marah, tidak menuntut, tidak menangis berlebihan, tapi cukup dengan menyerahkan semuanya kepada Allah melalui satu kalimat sederhana yang dia yakini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan kepada Allah dalam kondisi apapun. Kadang keajaiban itu tidak langsung datang, tetapi melalui jalan yang tak terduga. Sebuah cincin yang dibuang ke laut bisa kembali ke tangan pemiliknya bukan karena sihir atau kebetulan, melainkan karena Allah telah mengatur segalanya dengan sangat sempurna. Semoga dari kisah ini kita bisa memperbaiki kebiasaan harian kita. Jangan mulai apapun tanpa menyebut nama Allah. Jadikan basmalah sebagai pembuka setiap langkah dan pengiring setiap rencana. Dan jangan lupa ajarkan anak-anak kita untuk mencintai kalimat suci ini, karena ia akan menjadi pelindung mereka di dunia dan akhirat. Salah satu keutamaan terbesar dari membaca basmalah adalah perlindungan dari gangguan setan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya, lalu menyebut nama Allah saat masuk dan saat makan, maka setan berkata, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kita malam ini. Ini menunjukkan bahwa bacaan basmalah bukan hanya sekadar ritual, tapi juga tameng spiritual yang nyata. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa setan sangat senang dengan kelalaian manusia. Saat kita lupa menyebut nama Allah, pintu-pintu gangguan pun terbuka. Maka tak heran jika rumah yang dipenuhi basmalah terasa lebih damai dan tentram. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan bahwa bacaan basmalah pada air minum atau makanan bisa menjadi pelindung dari hal-hal yang tidak terlihat, seperti sihir atau penyakit yang tak kasat mata. Begitu juga ketika hendak tidur, masuk kamar mandi, atau keluar rumah. Semuanya dianjurkan untuk diawali dengan basmalah, karena dengan menyebut nama Allah, kita secara tidak langsung telah menyerahkan seluruh urusan kepo dunia dan memutus celah syaitan untuk mengganggu. Kita tak bisa melihat dunia gaib, tetapi Allah tahu bagaimana melindungi hamba-Nya yang selalu mengingatnya. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan kalimat ini. Ucapkan dengan kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Jadikan ia sebagai perisai dalam setiap langkah hidup kita. Karena hanya dengan menyebut nama Allah, kita bisa merasa aman, tenteram, dan jauh dari was-was yang mengganggu batin. Basmalah bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai pembuka pintu rezeki. Banyak ulama dan orang-orang saleh yang menyaksikan sendiri bagaimana bacaan basmalah membuat pekerjaan mereka diberkahi, dagangan mereka laris, dan usaha mereka lancar. Bahkan, dalam beberapa kisah sufi, ada yang mengatakan bahwa mereka hanya membawa sedikit bekal saat safar, tapi karena selalu membaca basmalah sebelum makan dan melangkah, Allah cukupkan semua kebutuhannya. Ketika seseorang membaca basmalah dengan keyakinan, maka setiap langkah yang diambil menjadi bernilai ibadah. Seorang pedagang yang menyebut basmalah sebelum membuka tokonya, seolah berkata, "Ya Allah, aku memulai usahaku atas nama-Mu, bukan semata-mata karena kemampuanku." Maka Allah pun akan menurunkan keberkahan. Bahkan, dari arah yang tidak disangka-sangka, tak sedikit juga kisah nyata tentang pekerja kasar, nelayan, atau penjual kecil yang hidupnya terlihat biasa, tapi karena selalu memulai dengan basmalah dan hidup dalam kejujuran, mereka diberi kecukupan oleh Allah melebihi apa yang mereka bayangkan. Sebaliknya, banyak orang yang hidup dalam kelimpahan harta, tapi jauh dari ketenangan, karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Keberkahan bukan soal jumlah, tapi soal rasa cukup dan tenang. Dan basmalah adalah kunci pembukanya. Maka marilah kita biasakan menyebut nama Allah sebelum berusaha, sebelum mengambil keputusan,
bahkan sebelum berbicara. Karena bisa jadi dari satu kalimat inilah Allah membuka rezeki dan jalan keluar dari kesulitan kita, selain sebagai pelindung dari setan dan pembuka rezeki. Basmalah juga memiliki keutamaan untuk menjauhkan kita dari kecelakaan dan kelalaian. Sudah banyak kejadian luar biasa yang membuktikan bahwa orang-orang yang membaca basmalah sebelum berkendara atau memulai aktivitas fisik selamat dari bahaya yang mengintai. Bahkan dalam kisah para ulama terdahulu, ada yang lolos dari bahaya hanya karena tidak lupa menyebut nama Allah. Ada seorang ulama yang pernah berkisah bahwa saat ia hendak menyeberang jembatan kayu yang rapuh, ia membaca basmalah terlebih dahulu. Di tengah jembatan, ternyata sebagian papan jembatan itu patah. Namun anehnya, ia bisa berjalan tanpa terjatuh. Setelah menoleh ke belakang, ia baru sadar bahwa papan yang ia injak tadi sudah tidak utuh. Ia pun menangis karena merasa Allah menjaga. Langkahnya hanya karena ia memulai dengan menyebut namanya. Sama halnya dengan sopir kendaraan atau pengendara motor. Banyak dari mereka yang mengaku selamat dari kecelakaan berat hanya karena membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum berangkat. Bahkan dalam ilmu ruqyah atau pengobatan Islami, kalimat ini menjadi bagian penting dalam perlindungan ruhani. Karena syaitan dan bala tidak bisa menembus pagar yang dibangun dengan nama Allah. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah lupa menyebut nama Allah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Beberapa detik ke depan, mungkin kita akan melewati bahaya, atau bahkan nyawa kita bisa saja terancam. Tapi dengan menyebut namanya, kita telah bersandar pada Zat yang Maha Menjaga, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, sungguh banyak keutamaan dari satu kalimat pendek ini. Basmalah bukan hanya ungkapan, tapi juga doa dan perlindungan. Ia adalah kalimat yang Allah cintai, yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menjadi pembuka segala hal, dari hal kecil sampai perkara besar. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa menyebut nama Allah, karena tanpanya kita hanyalah makhluk lemah yang tak memiliki daya dan upaya. Mari kita jadikan basmalah sebagai kebiasaan hidup. Ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil, untuk membacanya sebelum makan, belajar, bekerja, bahkan sebelum membuka ponsel. Karena siapa tahu, dari satu basmalah yang kita ucapkan, Allah hindarkan kita dari musibah besar yang tidak kita ketahui. Dari satu basmalah, Allah bisa limpahkan rezeki tak terduga. Dari satu basmalah, Allah bisa ampuni dosa yang selama ini membelenggu. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga kisah dan penjelasan tentang basmalah ini bisa menambah iman dan kecintaan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Al-Maghfirah Channel. Sebarkan kebaikan ini kepada keluarga, sahabat, dan semua orang agar mereka juga mendapatkan cahaya dari kalimat suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya dengan kisah-kisah penuh inspirasi, motivasi Islami, dan pelajaran kehidupan. Barakallahu fiikum.